Selama ribuan tahun, manusia menyimpan nilai dalam bentuk emas, koin, lalu kertas. Tapi kini untuk pertama kalinya dalam sejarah, nilai itu disimpan dalam bentuk kode. Bukan sembarang kode, tapi kode yang tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dipalsukan, dan hidup di dalam jaringan global. Di video ini, kita akan membahas salah satu titik balik terbesar di era digital, sebuah kode rahasia yang bernama Bitcoin. The Bitcoin's fortunes to Bitcoins. Price of a single Bitcoin. Adding to its Bitcoin hoard, purchasing 15,400 Bitcoin. El Salvador jadi sorotan dunia dengan gebrakannya menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi. Segalanya dimulai pada tanggal 31 Oktober tahun 2008. Di tengah krisis keuangan global, seorang anonim atau mungkin sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah white paper yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, yang artinya tanpa perantara. Sederhananya begini, misal nih kalian ingin transaksi uang ke saudaramu yang ada di luar negeri. Kalian kan harus melalui bank, baru transaksi bisa dikirim. Namun berbeda dengan teknologi Bitcoin, semuanya peer-to-peer tanpa perantara. Yang artinya ketika kalian transaksi dengan siapapun, bahkan di luar negeri sekalipun, semuanya tanpa perantara. Dalam 9 halaman yang kini menjadi legenda itu, Satoshi menjabarkan gagasan tentang uang digital yang tidak dikendalikan oleh bank sentral manapun. Tahun berikutnya di 3 Januari 2009, Genesis Block atau blok pertama dari Bitcoin resmi ditambang. Di dalamnya, Satoshi menyisipkan pesan resminya dari headline surat kabar Inggris. Satoshi menuliskan, "Chancellor on brink of second bailout for bank." Yang artinya sebuah sindiran halus yang mengatakan sistem lama telah gagal. Kini saatnya membuka babak baru. Nah, disinilah yang sangat menarik teknologi di balik Bitcoin. Bitcoin ini bukan sekedar cuma mata uang. Dia adalah perpaduan kompleks antara kriptografi, algoritma matematika, dan sains komputer. Semuanya dibungkus dalam teknologi yang disebut blockchain. Jadi apakah itu blockchain? Coba kalian bayangkan saja sebuah buku besar digital. Tempat semua transaksi ini dicatat, tapi disimpan di satu tempat. Salinan buku ini tersebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi setiap halaman di buku ini disebut blok. Dan setiap kali halaman penuh, kita menambahkan blok baru, maka terbentuklah rantai blok atau yang kita sebut dengan blockchain. Dalam era digital yang terus berkembang, arsitektur sistem menjadi fondasi utama dalam membangun keamanan, efisiensi, dan kepercayaan. Dua pendekatan paling fundamental yang membentuk cara kerja sistem informasi saat ini adalah sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama ada pengertian yang disebut dengan sentralisasi. Sistem sentralisasi adalah model yang mengandalkan satu titik kendali utama. Semua data, keputusan, dan kontrol dikelola dari pusat, memberikan efisiensi dalam pengelolaan, namun menyimpan risiko tinggi jika titik pusat tersebut gagal atau diserang. Contoh dari sistem sentralisasi adalah seperti bank. Ia merupakan pusat satu kendali, semisal jika pusat ini diserang hacker, salah satunya seluruh sistem akan lumpuh, dan kalian tidak bisa mengaksesnya ketika kalian menyimpan uang kalian di bank. Sebaliknya ada sistem yang disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi itu miripnya seperti tanpa perantara. Ia membagi kontrol dan tanggung jawab ke banyak node dalam jaringan. Pendekatan ini menawarkan transparansi dan daya tahan yang lebih baik terhadap gangguan, namun menuntut desain sistem yang lebih kompleks dan mekanisme konsensus yang efisien. Dan salah satunya seperti sistem pada Bitcoin. Tidak ada satupun pusat, data tersebar di ribuan titik. Jika satu rusak, yang lain tetap berjalan. Melalui Bitcoin, Satoshi Nakamoto memperkenalkan sebuah sistem terobosan yang mengubah cara dunia memandang kebebasan finansial. Bebas dari kendali pihak ketiga, transparan, dan terdesentralisasi. Meskipun Bitcoin telah menjadi simbol kebebasan finansial baru, bukan berarti Bitcoin tanpa tantangan di masa depan. Dari hasil riset yang sudah saya dalami, kurang lebihnya ada 4 tantangan Bitcoin di masa depan. Yang pertama ada volatilitas harga. Nilai Bitcoin bisa naik, bisa turun secara drastis. Yang kedua, regulasi dari global.
banyak negara masih memperdebatkan status hukum Bitcoin. Namun juga ada sebagian negara yang sudah melegalkan dan menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, terutama di negara El Salvador. Yang ketiga ada ancaman komputer kuantum. Komputer kuantum di masa depan mungkin bisa meretas sistem kriptografi saat ini. Yang keempat ada energi. Proses mining membutuhkan listrik besar, namun kini memulai dikembangkan solusi ramah lingkungan seperti mining dengan energi terbarukan. Jika kita melihat sejarah keuangan, dari barter, logam mulia, kertas, hingga uang digital, Bitcoin adalah kelanjutan yang logis. Ia membawa kita ke dunia tanpa batas negara, tanpa campur tangan pemerintah, dan tanpa bank sebagai perantara. Kalau kita lihat sejarah, seperti internet yang mendemokratisasi informasi, ini halnya seperti Bitcoin yang berpotensi mendemokratisasi tentang keuangan dan finansial. Dari kesimpulan pembahasan ini, Bitcoin bukanlah sekedar koin digital. Ia adalah simbol perlawanan terhadap sistem lama yang korup dan tidak transparan. Ia lahir dari krisis, dijaga oleh matematika, dan dikuatkan oleh komunitas global yang percaya bahwa keuangan masa depan harus terbuka dan adil. Di masa lalu kita percaya pada raja, kini kita percaya pada sebuah kode dan angka.